Jumpa lagi dengan saya dalam Opini Sehat Dr. Oi. Kali ini saya akan berbagi tips yang lain, yaitu adaptasi intermittent fasting. Setelah kita memahami pada tayangan video saya yang lainnya mengenai manfaat intermittent fasting, tentu banyak yang tertarik untuk melakukannya, karena intermittent fasting itu adalah suatu pola pengaturan jam makan dan jam tidak makan. Jadi pola yang mudah untuk menjadi sehat dan anti obesitas atau mengatasi obesitas. Karena itu banyak yang tertarik dengan hal ini dan ingin melakukannya. Silakan melakukannya, jadi do fasting, tapi ada syaratnya, jangan terburu-buru. Don't to be fast. Artinya kita tidak usah buru-buru dalam melakukan intermittent fasting ini, apalagi bila Anda belum terbiasa dengan puasa. Ya, harus adaptasi dulu. Karena bila tidak, maka akan putus asa di tengah jalan karena merasa tidak mampu dalam melaksanakan puasa ini. Saya pun juga pernah mengalami dulu seperti ini. Jadi, saya harus beradaptasi dulu untuk melaksanakan intermittent fasting itu. Ya. Memang ada beberapa orang yang sudah terbiasa puasa, hal ini menjadi sangat mudah untuk melaksanakannya. Dan bagaimana tipsnya? Mari kita ikuti. Jadi, lakukanlah secara bertahap untuk adaptasi. Jangan terburu-buru dulu. Karena apa? Kita, orang modern ini, zaman kekinian ini, ternyata tanpa kita sadari, kita sering makan sampai 6 kali sehari. Sebentar, kok banyak sekali 6 kali? Oh, snacknya juga dihitung. Selain makan besarnya. Ya. Kan snack jumlahnya kecil. Ya. Benar, sekarang ini snack-snack zaman modern ini jumlahnya atau bentuknya kecil, tetapi kalorinya juga sangat tinggi, ya, hampir sama dengan makan besar kita. Ini contohnya. Jadi, satu minuman modern yang sempat tren beberapa waktu yang lalu adalah es kepal Milo. Ini total kalorinya adalah 926 kalori. Kita bandingkan dengan sarapan kita bagi orang Indonesia yang terbiasa dengan nasi pecel, ya, gambarannya adalah totalnya kira-kira sampai 1000 kalori untuk satu porsi makan sarapan pagi kita. Jadi hampir sama kan jumlahnya. Nah, untuk snack-snack yang lainnya pun juga demikian, bahkan bentuknya kecil tapi kalorinya juga sangat tinggi. Nah, Anda sudah paham kan berarti bahwa antara makan besar kita dengan snack itu kalorinya hampir sama jumlah makannya jadinya kalau kita konversikan. Nah, kita jadi 6 kali makan. Benar kan? Nah, untuk adaptasi yang pertama, kita lakukan adalah menghilangkan snack kita. Sehingga kita harapannya 3 kali makan. Hanya sarapan, makan siang, dan makan malam. Jadinya 3 kali dulu ini, bila kita sudah terbiasa seperti ini, waktunya silakan mengatur dulu sampai Anda terbiasa. Sampai Anda tidak merasa kelaparan atau merasa lapar ketika tidak memakan snack pasca atau setelah makan besar itu, ya. Dan bila Anda sudah terbiasa, pasti ada perubahan dalam tubuh Anda. Paling tidak terjadi penurunan berat badan dengan hanya mengurangi snack saja, ya. Karena jumlah snack kalorinya juga cukup tinggi tadi kan. Nah, ketika Anda sudah terbiasa ini, maka kita bisa merubah lagi pola makan kita. Dengan cara apa? Menggeser sarapan kita menjadi lebih siang lagi. Dari awalnya jam 7, kemudian atau jam 6, kita geser jadi jam 10 pagi. Mendekati makan siang jam 12 atau jam 1. Makan malamnya jam 18. Atau jam 20, mendekati jam 20. Boleh saja. Ya. Tetap 3 kali makan. Ya. Tapi ada perubahan di pola sarapan paginya. Tujuannya adalah kita nanti akan menggabungkan antara sarapan pagi dengan makan siang. Jadi kita, dengan kata lain, menghilangkan sarapan pagi kita. Apakah sarapan sangat penting? Pada kesempatan yang lain saya sampaikan mengenai kita sebenarnya tidak perlu sarapan. Mengapa? Itu jawabannya di video yang lainnya, yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang lainnya juga. Nah, ini kita pahami dulu bahwa kita menggeser makan pagi kita menjadi mendekati makan siang. Bila sudah terbiasa ini, tanpa ada rasa kelaparan, tanpa rasa gangguan, biasa kita melakukannya, maka ini pun juga akan mengurangi berat badan kita nantinya. Ya. Kemudian,
kita melakukan adaptasi lagi dengan menggabungkan antara sarapan dengan makan siang di siang hari menjadi satu di makan siang jam 12 atau jam 13.00. Kemudian makan malamnya mendekati jam 20.00. Nah, ini Anda sudah memasuki sebagai intermittent fasting 16/8. Artinya 16 jam berpuasa, 8 jam jendela makan kita. Ini sungguh luar biasa dan di sini sudah terjadi autofagi, yaitu recycle memakan sel-sel yang rusak dari tubuh kita, baik karena infeksi, kemudian bakteri-bakteri dan apapun yang merugikan kita, itu kita akan makan sendiri, namanya recycle, namanya autofagi bagi tubuh kita sebagai bahan untuk kalori maupun sebagai bahan untuk membentuk tubuh kita jadinya. Memperbaiki sel-sel yang rusak itu menggunakan sel yang rusak juga. Jadi recycle pintar sekali tubuh kita ini, ya, luar biasa. Tuhan ciptakan bagi kita ini. Jadi kita bisa puasa 16 jam per 8, ya. Kemudian bila sudah kuat seperti itu tanpa IF 16 jam, maka kita bisa menggeser lebih panjang lagi puasa kita. Bila kita sudah terbiasa hal itu dan tidak menimbulkan dampak, kita bisa geser puasa kita sampai pukul 14.00 dan makan malamnya pukul 18.00. Nah, ini berarti Anda sudah melakukan IF 18/6. Luar biasa. Ada kemajuan bagi Anda. 18 jam makan, 18 jam puasa, 6 jam makan. Ya. Dan ini sangat bagus sekali bagi tubuh Anda dan Anda akan makin sehat dan makin langsing dengan kondisi ini. Tapi jangan puas sampai seperti itu. Ketika kita kuat merasakan sampai 14.00 dan kita belum terasa lapar sebenarnya, maka kita bisa memperpanjangnya menjadi seperti ini. Jadi kita puasa pada pukul diperpanjang 2 jam lagi, pada pukul 16.00 makan siang atau makan mendekati sore, semi sore lah. Kemudian makan malamnya jam 20.00 dan ini yang dinamakan sebagai IF 24, ya. Jadi intermittent fasting 24. Jadi kita 20 jam sudah puasa dan 4 jam sebagai jendela makan. Sangat luar biasa bagi Anda kemajuannya. Ya, dan ini makin sehat saja jadinya. Karena proses-proses dalam tubuh autofagi juga akan berjalan dengan baik dan juga growth hormone akan meningkat tajam sampai 2000%. Bayangkan 2000% growth hormone itu akan membuat mempermudah atau menjadi muda sel-sel kita. Kalau sel yang di luar menjadi muda, maka organ di dalam tubuh kita juga makin muda. Dan ketika makin muda, maka makin fit, makin sehat. Ya, Anda bahkan tidak memerlukan obat-obatan lagi untuk hidup ini. Hanya mengatur jam makan saja kuncinya. Ya. Nah, ketika Anda sudah melakukan IF 20/4, maka ketika Anda belum lapar, ada tantangan bagi Anda untuk meneruskan lagi. Itu nggak apa-apa, itu suatu yang bagus dan semakin bagus lagi, yaitu inilah IF 23/1. Jadi jendela makan kita hanya 1 jam saja, yaitu kita misalnya makan malam jam 19.00 dengan berakhir atau berhentinya jam 20.00. Jadi selama 1 jam itu kita mempergunakan untuk makan sepuasnya. Jadi tetapi saran saya juga tidak langsung besar sekali langsung makan, tetapi mungkin kita makan pertama 15 menit, kemudian istirahat 15 menit, lalu makan lagi, ya. Dan diulangi demikian selama 1 jam itu, dan kita akan merasa kenyang, dan kalori serta nutrisi pasti tercukupi oleh tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini dari makanan yang kita makan hanya dalam 1 jam tersebut. Pada kesempatan yang lain saya sampaikan bagaimana pola makannya, supaya semua bisa berjalan dengan baik dan kita bisa melaksanakan intermittent fasting ini dengan baik dan benar dan berakhir dengan sehat bagi kita dengan bonus langsing. Atau sebaliknya, kalau Anda ingin langsing asal mulanya, maka Anda akan menjadi langsing dan bonusnya adalah sehat. Ya, luar biasa bagi Anda. Ini adalah dilakukan oleh para warrior intermittent fasting, pejuang-pejuang fasting, pejuang kesehatan yang mudah dan murah. Luar biasa bagi Anda. Satu tips lagi adalah Anda harus membedakan antara lapar, hunger, ya, tidak ada gejala lain selain merasa lapar saja. Dan ini berbeda dengan tanda kutip kelaparan, ya.
bukan starvation ya, tapi severe hunger. Jadi lapar yang sangat lah bahasanya ya, yang paling gampang. Jadi ini selain rasa lapar juga disertai dengan kepala terasa ringan. Ya. Rasa, kok ringan ya rasanya. Dan ini menyebabkan kita dizziness atau rasa melayang, bergoyang begitu rasanya jalan itu. Kemudian ada rasa selain lapar juga rasa irritable. Kita mudah emosi jadinya. Lalu sugar craving. Sugar craving itu kita ingin sesuatu yang manis jadinya. Suatu makanan yang gurih dan bertepung rasanya. Ingin makan itu. Lalu tidak bisa konsentrasi karena brain fog. Itu efek dari kita terbiasa makan karbohidrat soalnya. Ya. Dan disertai dengan nyeri perut ataupun tanpa nyeri perut. Dan bila Anda terasa seperti ini, maka Anda harus mulai makan jadinya. Dan mengubah intermittent fasting Anda. Jadi mencoba memperpendek masa puasanya. Coba adaptasi kembali seperti puasa sebelumnya. Atau masa sebelumnya. Bisa 16 jam. Kalau Anda mulai starting terasa ini adalah 16 jam, bisa dimundurkan makannya 3 kali misalnya. Dengan sarapan jam 10. Nah, ketika Anda sudah bisa merasakan ini dan juga mencari penyebabnya, pada kesempatan yang lain juga saya sampaikan mengenai beberapa hal yang menghambat intermittent fasting, yaitu aktivitas-aktivitas kita yang bisa saja mengganggu intermittent fasting, maupun konsumsi kita yang bisa mengganggu intermittent fasting. Ya. Dan bila Anda merasakan ini, Anda perlu merubah waktu untuk puasa itu kembali kepada dikurangi supaya tubuh kita bisa beradaptasi lagi. Dan harapannya kita bisa terus melanjutkan intermittent fasting ini sampai seumur hidup kita sebagai pola hidup kita. Bukan pada target berat badan yang tertentu, kemudian kita balik kepada pola makan yang lama itu, yang tidak menyehatkan tentunya. Jadi kita tidak bolak-balik atau diet yoyo, bolak-balik kembali. Setelah melar, kemudian kita menciutkan lagi atau melangsingkan lagi. Karena itu akan sangat sulit sekali ketika kita melakukan untuk yang kesekian kalinya. Untuk melakukan lagi itu berat rasanya. Karena itu kita harus berusaha untuk terus melakukan sesuatu yang kita yakini baik, mudah, dan menyehatkan ini. Ya. Karena tipsnya adalah ketika kita belum merasa lapar, tunda makan sampai timbul gejala ini. Ya. Berarti itu batas waktu kita untuk adaptasinya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan masa adaptasi ini mempermudah Anda untuk melaksanakan intermittent fasting yang mudah, murah, dan menyehatkan ini. Manfaatnya yang luar biasa itu. Anda bisa simak manfaat dari intermittent fasting pada video saya yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya. Satu quotes dari Benjamin Franklin mengatakan bahwa the best of all medicine is resting and fasting. Artinya bahwa pengobatan yang paling baik itu adalah istirahat dan puasa. Ya. Puasa sendiri juga mengistirahatkan tubuh kita, terutama pencernaan, agar ada waktu bagi pencernaan kita untuk memperbaiki diri, sehingga kita mencerna lebih efektif dan efisien. Ya. Ketika kita sering makan, overeating, maka banyak kerusakan dalam pencernaan kita, menyebabkan penyerapan makanan dan nutrisi itu juga menjadi kurang baik, dan itu menyebabkan kesehatan kita terganggu. Sangat baik sekali quotes dari Benjamin Franklin, salah satu presiden Amerika dan banyak penemu dari banyak temuan yang luar biasa. Salah satunya tentang listrik, ya. Dan dia mempercayai mengenai fasting ini. Bila video ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan, share kepada yang lainnya agar yang lainnya juga mengerti mengenai intermittent fasting dan juga ikut melaksanakannya menjadi sehat bersama-sama dengan kita semua. Terima kasih. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.